Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, insyaallah hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian Ananda diharapkan dalam keadaan berwudu. Kemudian Ananda diharapkan nanti ketika Ustazah menyampaikan materi, diharapkan Ananda untuk mencatat hal-hal atau poin-poin penting materi pada hari ini. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang keberagaman ras dan antar golongan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, Ananda diharapkan mampu menjelaskan bentuk keragaman ras dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menjelaskan bentuk antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Nah, Ananda, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang keberagaman ras. Nah, ras itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu race. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, ciri-ciri fisik itu berupa warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan lain-lain. Ananda, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tentang macam-macam ras. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Nah, kira-kira tersebar di wilayah manakah di Indonesia ras tersebut? Nah, ternyata tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu atau orang Indonesia itu memiliki ras Malayan Mongoloid. Nah, dengan ciri-ciri fisik, memiliki kulit sawo matang, kemudian muka yang bulat dan bertubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, Vidi Nuril memiliki sawo matang kulitnya. Nah, selanjutnya adalah ras Melanesioid. Ras ini tersebar di wilayah daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur dengan ciri-ciri fisik. Nah, ras ini identik dengan karakteristik kulit hitam, kemudian muka opal, dan badan yang tinggi. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah ras Melanesioid. Selanjutnya Ananda, ras Asiatic Mongoloid. Nah, jadi ras ini biasanya terdapat pada orang Tionghoa, kemudian Jepang dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ciri tubuh fisiknya, ras ini biasanya memiliki kulit kuning langsat, bentuk wajah opal, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, ini contohnya saja ya Ananda. Jadi kan kita lihat bahwa Indonesia ini juga banyak orang-orang keturunan Tionghoa, Jepang, dan Korea. Nah, mereka itu memiliki ras Asiatic Mongoloid. Selanjutnya adalah ras Caucasoid. Nah, ras ini tersebar di wilayah atau khas dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan juga Amerika. Nah, ciri-ciri mereka itu memiliki kulit putih atau kuning, kemudian badan tinggi, dan wajah berbentuk hati atau opal. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di Indonesia juga ada sebagian terutama yang memiliki blasteran atau keturunan orang India, kemudian Timur Tengah, Australia, benua Eropa, dan juga Amerika. Biasanya mereka itu memiliki seperti ras Caucasoid. Nah, Ananda, manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Nah, jadi
Keberagaman antara golongan itu dibedakan di dua, atau dalam sosiologi itu disebut social stratification atau stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini dibedakan di dua, yaitu stratifikasi sosial horizontal, kemudian stratifikasi sosial vertikal. Nah, stratifikasi sosial horizontal itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, dan adat istiadat dan kedaerahan. Nah, jadi kalau horizontal itu bentuknya datar. Nah, jadi artinya semua bangsa, semua suku, kemudian agama, adat istiadat itu sama posisinya di mata negara. Nah, jadi tidak ada posisinya yang lebih tinggi. Contohnya suku, tidak ada suku manapun di Indonesia itu yang memiliki posisi lebih tinggi. Artinya sama saja di mata undang-undang atau di mata negara. Jadi kita tidak boleh menganggap suku kita itu lebih baik daripada suku orang lain, atau menganggap suku yang lain itu lebih jelek. Nah, begitu juga agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, kalau secara vertikal, nah ini ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Karena pada dasarnya masyarakat kita itu ada yang memiliki golongan atas, ada yang berada di posisi golongan bawah. Nah, misalnya dalam segi ekonomi, kemudian dari segi kasta. Nah, contohnya dari segi ekonomi, ada kelas sosialnya itu dibedakan menjadi beberapa. Contohnya ada kelas manajer, kemudian kelas karyawan. Nah, itu jelas terjadinya lapisan-lapisan. Nah, kelas manajer itu lapisannya lebih tinggi dibandingkan kelas karyawan. Nah, Ananda diharapkan meskipun pada dasarnya keberagaman antar golongan ini mesti terjadi dalam sebuah masyarakat, tetapi tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Nah, jadi keberagaman itu harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya tadi kelas tinggi membantu golongan kelas bawah. Bos membantu bawahan maupun bawahan membantu bos. Jadi saling membantu satu sama lain, bukan bos menekan karyawan. Nah, seperti itu Ananda. Nah, Ananda, adapun internalisasi nilai Islam adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan mendidikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dalam Al-Quran tersebut kita dapat belajar bahwa kita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, berbeda ras, kemudian berbeda golongan, itu adalah karena Allah menyuruh kita untuk saling kenal mengenal, kemudian saling tolong menolong. Nah, tadi golongan atas membantu golongan bawah, maupun golongan bawah juga bisa membantu golongan atas. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, itu kita bisa harus saling tolong menolong.